Gimana itu? Mukanya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah baik, Pak Iim. Sehat, Pak Iim. Sehat, alhamdulillah. Oh, maaf ini saya tadi setting-setting dulu ininya nih, Iya, tidak perangkatnya. apa-apa. Ya, silakan Pak Ismail MC, bagaimana? Udah. Baik, terima kasih Pak Iim. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Indra Cahya Uno, MBA, Bapak Dr. Yanto Ramli, MM, dan Bapak Iim Rusyamsi, STMM, selaku narasumber pada bedah buku kita hari ini. Yang terhormat Bapak Eko Tamaputra Saratian, SEMM selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Yang terhormat Bapak Ghazian Afif, Wakil Direktur Penerbit Bumi Aksara Group, beserta Bapak dan Ibu jajaran pimpinan OKOC. Dan tentunya yang kami hormati pula seluruh peserta yang luar biasa yang telah bergabung dalam acara daring kami pagi ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara yang sangat istimewa ini, yaitu bedah buku kewirausahaan, mengupas mindset, strategi, analisis, pengelolaan, dan investasi dalam berwira swasta. Saya, Ismail Musyafa, selaku MC akan memandu jalannya acara yang akan diselenggarakan atas kolaborasi apik dari OKOC dan penerbit Bumi Aksara Group. Tentunya, tema kewirausahaan saat ini menjadi sangat relevan, mengingat semangat berdikari dan menciptakan peluang menjadi kunci kemajuan bangsa, terutama di tengah dinamika ekonomi global. Buku yang akan kita bedah hari ini, berikut bukunya, tentunya akan menjadi panduan berharga bagi kita semua yang ingin memulai, mendampingi, atau mengembangkan perjalanan wirausaha. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai pembuka agar semakin bersemangat dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Demi ketaziman acara, hadirin dapat mengaktifkan mode mute pada perangkat masing-masing. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dipersilakan berdiri sejenak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan segera diputar. Mana tumpah darahku. Mohon maaf, hadirin dapat menunggu sebentar.
Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, untuk menghangatkan suasana dan memberikan gambaran singkat mengenai buku yang akan kita bedah, marilah kita dengarkan bersama sambutan singkat dari perwakilan penerbit Bumi Aksara Group. Kepada Bapak Ghazian Afif, Wakil Direktur Bumi Aksara, kami persilakan. Terima kasih, Mas Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Bapak Dr. Indra Uno, founder OKOC, penulis sekaligus tokoh inspiratif dalam ekosistem kewirausahaan Indonesia. Bapak Dr. Yanto Ramli, MM, akademisi dari Universitas Mercubuana dan Universitas Pajajaran. Bapak Imur Syamsi, STMM, Ketua Umum OKOC dan salah satu penggerak utama dalam mendorong ekonomi berbasis komunitas. Bapak Eko Tama Putra, moderator kita hari ini.
dan seluruh peserta yang kami banggakan yang hadir dengan semangat belajar, tumbuh, dan berkontribusi. Pertama-tama puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya lah kita diberi kesempatan untuk hadir dalam forum yang bermakna ini. Sebuah ruang yang mempertemukan gagasan, pengalaman, dan harapan tentang masa depan kewirausahaan di Indonesia. Hari ini kita membedah sebuah buku yang sangat penting dan sangat aktual, yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri adalah isu yang sangat aktual dan timeless, yang selalu menjadi pembahasan strategis di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini ekonominya salah satu penopangnya adalah sektor kewirausahaan, khususnya usaha kecil menengah. Tentunya dalam membuat suatu usaha yang sukses dan berhasil diperlukan guidance, yang mana guidance itu bisa datang dari mentoring, datang dari praktek langsung, maupun juga datang dari sumber-sumber ilmiah seperti buku ini. Ya. Tentunya kewirausahaan tidak hanya soal teori, tapi juga pola pikir atau mindset. Kita tentu ingin wirausahawan di Indonesia memiliki pola pikir wirausaha, yaitu berani ambil risiko, melihat peluang dalam tantangan, dan terus belajar dari kegagalan. Disinilah peran buku ini hadir. Buku ini tidak hanya berisikan teori-teori ataupun kajian, tapi juga pengalaman nyata dari pengalaman penulis maupun akademisi yang menghadirkan buku ini. Lebih dari itu, kami melihat bahwa buku ini lahir dari semangat kolaborasi yang kuat antara dunia akademis, komunitas, dan dunia usaha. Kolaborasi ini yang menjadi penting kunci transformasi ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Hari ini kita menyaksikan bagaimana OKOC, universitas, penerbit dapat bergandeng tangan untuk menghasilkan karya yang berdampak luas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa tantangan kewirausahaan di Indonesia masih besar dengan adanya ketidakpastian khususnya dari geopolitik maupun juga tantangan-tantangan lain yang kita hadapi. Kemudian juga adanya inovasi teknologi khususnya artificial intelligence. Banyak sekali hal-hal yang harus diketahui dan ditanggapi oleh calon-calon maupun pelaku wirausaha. Namun saya yakin dengan semangat kolaborasi, literasi, dan juga dukungan kebijakan yang progresif, kita bisa menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif. Akhir kata, saya mewakili penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis, para akademisi, narasumber, dan tim OKOC yang telah mempersiapkan acara ini maupun mempercayakan hadirnya buku ini kepada penerbit Bumi Aksara. Semoga kerjasama ini tidak berhenti hanya di satu buku, satu acara, ataupun satu kegiatan, tapi terus berlanjut menjadi gerakan yang lebih besar untuk mencerdaskan dan memberdayakan bangsa melalui kewirausahaan. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa, Bapak Ghazian Afif. Tentunya sambutan tadi semakin memicu rasa penasaran dan antusiasme kita untuk mengupas tuntas isi buku kewirausahaan. Hadirin sekalian, tibalah kita pada inti acara yang telah kita nantikan. Untuk membantu jalannya sesi bedah buku yang inspiratif ini, kita telah memiliki seorang moderator yang tidak kalah kompeten dan berpengalaman. Beliau adalah Bapak Eko Tamaputra Saratian, SEMM, seorang profesional di industri keuangan syariah selama lebih dari 13 tahun dengan pengalaman luas di berbagai peran, mulai dari bisnis pendanaan retail, pembiayaan korporasi, hingga pemasaran pembiayaan komersial. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Eko Tamaputra kami persilakan untuk mengambil alih panggung virtual ini dan memandu jalannya bedah buku kewirausahaan kita hari ini. Silakan Bapak Eko. Baik, terima kasih Pak Ismail dari tim editor Bumi Aksara sekaligus MC kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ghazian Afif MBA, Wakil Direktur PT Bumi Aksara beserta jajaran,
para narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Indra Cahya Uno, Bapak Dr. Yanto Ramli, Bapak Iim Rusyamsi STMM, serta Bapak Ibu jajaran pengurus OKOC Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para hadirin peserta bedah buku. Perkenalkan, saya dengan Eko Tama Putra Saratian, moderator yang akan memandu acara bedah buku pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara yang diselenggarakan kolaborasi antara penerbit Bumi Aksara dan juga OKOC. Walau secara virtual, tapi saya yakin acara akan tetap hangat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengulas buku yang bertajuk Kewirausahaan, Mengupas Mindset, Strategi, Analisis, Pengelolaan, dan Inovasi dalam Berwirausaha. Berikut bukunya. Jadi 1-2 hari ini saya baca, izinkan saya meng-highlight sedikit di antara keistimewaan buku ini, di mana terdapat bab-bab yang membahas tuntas mengenai kewirausahaan, mulai dari konsep dasar, manajemen kewirausahaan, kewirausahaan strategis, kreativitas dan inovasi, rekognisi peluang dan menghasilkan ide, analisis kelayakan bisnis, model bisnis, analisis industri dan kompetitor, menulis rencana bisnis, mempersiapkan landasan etika dan hukum, perencanaan operasional, pemasaran, keuangan, dan juga yang terbaru adalah kewirausahaan hijau. Untuk mengupas dan membedah buku kewirausahaan ini, langsung saja kita undang para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Meskipun kita yakin bahwa kita sudah mengenal para narasumber, izinkan saya untuk merefresh memori dengan membacakan CV para penulis secara ringkas. Pertama, Bapak Dr. Indra Cahya Uno, lahir di Rumbai, Provinsi Riau, 13 Maret 1966, latar belakang pendidikan Bachelor of Science Aerospace Engineering, begitu juga S2 beliau di Aerospace Engineering di The Wichita State University dan University of Michigan. Kemudian pendidikan doktoral diselesaikan di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang industri, pendidikan, dan sumber daya manusia. Selain itu, penulis juga sebagai dosen di Universitas Bina Nusantara, Senior Officer dan Chief Knowledge Officer di Principia Management Group, Wakil Ketua Yayasan Garuda Cendikia, Komisaris di PT Informasi Teknologi Indonesia, pendiri dari Total Performance Scorecard, Ketua Yayasan INR Uno, Komisaris PT Saratoga Investama Sedaya, Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi, Antv, dan juga pendiri OKOC Indonesia. Selain deretan jabatan yang telah disebutkan, penulis juga aktif sebagai dosen, penulis, dan pembicara di bidang ilmu sumber daya manusia dan manajemen strategis. Kita sapa Prof. Indra. Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Indra. Berhadir di tengah-tengah kita. Berikutnya, kedua Bapak Dr. Yanto Ramli, lahir di Medan 15 November 1965, menyelesaikan pendidikan S1 Sastra Inggris, kemudian S2 MM di UPH, kemudian menyelesaikan doktoral di bidang ilmu manajemen Universitas Pajajaran tahun 2017. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di PT Bank Buana Indonesia atau saat ini Bank UOB Indonesia, dengan posisi terakhir sebagai Group Head Delivery Channel and Operation. Kemudian beliau juga aktif sebagai wirausahawan di bidang garment, perkebunan, pertanian, dan kesehatan. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan dan mendirikan Yayasan Adirama Bina Bangsa di bidang pendidikan dan akademi pariwisata. Selain sebagai wirausahawan, Bapak Dr. Yanto Ramli juga sebagai dosen, penulis, dan pembicara dalam bidang manajemen strategi dan pemasaran.
Kita sapa Pak Yanto. Assalamualaikum. Pak Yanto, selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Gimana Pak. kabarnya, Prof Yanto? Alhamdulillah. Jelas. Baik, yang ketiga juga sudah tidak asing bagi kita, Bapak Iim Rusyamsi, STMM, lahir di Jakarta 23 Januari 1974, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Gunadarma, lulus pada tahun 1998, kemudian menyelesaikan MM di Universitas Trisakti, lulus pada tahun 2015. Penulis juga memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai penggerak kewirausahaan. Penulis saat ini menjabat sebagai Presiden Komunitas Bisnis yang disebut dengan Tangan di Atas atau TDA, pengurus Kadin Indonesia, komisaris PT Mitra Tama Global Sejahtera, komisaris PT Sapu Lidi Indonesia. Selain itu, penulis juga tercatat sebagai pemegang saham PT Yurika Mandiri Abadi, pendiri Yayasan Pendidikan Putra Sejahtera, dan Ketua Umum OKOC Indonesia. Tidak hanya bergerak di bidang bisnis, saat ini beliau juga aktif sebagai dosen praktisi kewirausahaan, penulis artikel, penulis buku, dan pembicara di bidang kewirausahaan. Kita sapa Pak Iim. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Eko Tama. Terima kasih banyak. Gimana kabarnya, Pak Iim? Alhamdulillah baik. Baik ya. Memang bisa pagi ini bisa silaturahmi dengan semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir dari statistik Zoom. Yang sudah hadir pada pagi hari ini ada 67 peserta, Bapak Ibu peserta. Untuk alur diskusi nanti kami persilakan para narasumber untuk menyampaikan paparannya selama lebih kurang 20 menit. Kemudian kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab dan pendalaman. Dan sepanjang paparan berlangsung, kepada Bapak Ibu peserta dimohon untuk menonaktifkan suara dan dapat memberikan pertanyaan di kolom chat dengan menuliskan nama dan asal instansi apabila ada, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Juga terinformasi dari rekan-rekan panitia akan ada hadiah untuk dua penanya yang beruntung. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita masuk pada pemaparan pertama dari penulis buku, yaitu dimulai dari Bapak Iim Rusyamsi, STMM. Kepada Bapak Iim, kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Eko Tama Putra Saratian. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera, salam sehat buat Bapak Ibu semua pada pagi hari ini dalam bedah buku kewirausahaan. Buku kami yang ditulis bersama dengan yang saya hormati hadir di sini juga, yaitu Bapak Dr. Indra Cahya Uno, juga penulis Dr. Yanto Ramli MM, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman penerbit Bumi Aksara yang telah menyiapkan buku kami cetak dan didistribusikan dengan baik oleh teman-teman. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Gazian Afif. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir, saya rasa yang hadir ini banyak juga dari teman-teman kami, para penggerak OKOC. Tadi saya lihat ada Bu Evi Sofia, ini ketua penggerak dari OKOC GAN, terus para pengurus OKOC Indonesia, dan tentu mitra-mitra perguruan tinggi kami yang hadir. Kami mempunyai lebih dari 60 mitra perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan OKOC. Ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan mindset tentang kewirausahaan di kampus-kampus melalui program materi kuliah di mata kuliah kewirausahaan.
Nah, ini yang kami persembahkan buat mitra-mitra kami, buku ini yang bisa nantinya dipakai untuk di kampus selama 1 semester. Dan kami bekerja sama dengan kampus juga, tujuannya adalah memfasilitasi, membantu teman-teman di perguruan tinggi untuk tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran. Nah, ini adalah buku ini untuk fasilitas untuk pengajaran. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Kami membuka seluas-luasnya para dosen untuk bisa berbagi program PKM-nya kepada masyarakat melalui OKOC. Kami mempunyai banyak sekali dampingan UMKM melalui para penggerak kami. Dan satu lagi adalah penelitian. Penelitian beberapa para dosen juga perguruan tinggi bekerja sama dengan kami untuk melakukan penelitian terhadap UMKM kita, dan malah dari Amerika sendiri juga salah satu kampus namanya University South of California setiap tahunnya juga datang ke Indonesia, 20 orang mahasiswanya, untuk bisa meriset, membuat penelitian terhadap UMKM di kita. Nah, ini yang selalu kami bergandengan tangan dengan teman-teman mitra kami dari perguruan tinggi. Dan makanya OKOC yang singkatannya adalah One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Setiap satu kecamatan ada satu pusat kewirausahaan. Ini jika digerakkan oleh teman-teman penggerak di masyarakat dan juga pemerintah lokal. Nah, kalau dengan perguruan tinggi, OKC singkatannya menjadi One Campus, One Center for Entrepreneurship. Jadi satu kampus ada satu pusat kewirausahaan. Dan ini yang kami dorong agar nantinya kita semua yang di kampus merubah mindset mahasiswa yang tadinya hanya fokus untuk mencari pekerjaan, tapi malah yang kita bekali malah mereka bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Setelah menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, nanti bisa untuk orang lain. Dan akhirnya membantu untuk menghindari mereka dari ancaman pengangguran. Nah, ancaman pengangguran ini apalagi saat ini ada badai PHK di mana-mana. Kita lihat di Bekasi 20.000 orang ikut job fair, padahal lowongan kerjanya nggak sampai 1.000 lowongan kerja, tapi yang cari 20.000 orang. Nah, ini kita dorong mereka udah punya mindset untuk berwirausaha. Angka pengangguran dari perguruan tinggi ternyata juga semakin meningkat. Baru kemarin saya baca kembali, D1 sampai D4 sampai D3 itu menyumbang 4,9%, kemudian S1, D4, S1 itu sampai S3 menyumbang 5,4% dari jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran kita 8 juta orang, artinya hampir 1 juta pengangguran dari perguruan tinggi. Nah, ini tugas kita bersama agar mereka bisa menciptakan lapangan kerja berbasis wirausaha. Nah, dalam buku ini saya materinya Pak Eko akan saya bawakan di bab 6, 7, 8, juga 9 ya, tentang strategi wirausaha, analisis, dan lain-lain. Nah, ini cocok sekali buku ini untuk bisa peserta didik di kampus memahami dari awal hingga akhir tentang kewirausahaan, dan malah mereka nanti sudah mulai dari bangku kuliah mempunyai ide bisnis dan produk yang bisa mereka jual sehingga mereka langsung punya pekerjaan dengan berwirausaha. Next. Ya, ini sudah diperkenalkan tadi oleh moderator Pak Eko. Lanjut, silakan. Nah, memulai bisnis tanpa persiapan yang baik sama saja seperti berperang tanpa senjata. Ini yang kita inginkan mahasiswa di kampus itu sudah tahu bahwa mereka bisa memulai bisnis dari mulai bangku kuliah. Tidak mesti mereka harus lulus kuliah dulu, baru mulai usaha.
Dan kita inginkan mereka tetap menjalankan kuliahnya hingga akhir, tetapi punya mindset bahwa saya harus mulai usahanya. Nah, ini kita bantu mereka untuk mempersiapkan dengan baik. Seperti mereka ingin berperang, jadi kalau mau perang harus ada senjatanya. Nah, ini tools atau senjata yang kita berikan, ini semua ada di buku ini, dan insya Allah jadi amal jariah dan pahala nih buat para dosen yang mengajarkan eh, program kewirausahaan. Pasti dia akan ingat para peserta didiknya kalau mereka sukses terhadap dosen-dosen yang telah membantu. Next. Nah, di buku ini di kalau nggak salah di bab 7 ya. Ini tentang 6 ya, bab 6. Ini tentang analisis kelayakan bisnis. Bagaimana ini dibahas detail bagaimana menganalisa terhadap kelayakan produk atau jasa atau ide yang mereka ingin buat, bagaimana validasi ide tersebut sehingga benar-benar ide tersebut adalah memang dibutuhkan oleh pasar, sehingga tidak terjebak terhadap bisnis yang ikut-ikutan saja, yang akhirnya nanti terjadilah perang harga, terjadilah mereka masuk ke Samudra Merah yang berdarah-darah. Jadi ini yang di awal mereka harus pahami. Kemudian juga analisis kelayakan industri dan target pasar. Nah, ini apakah industrinya yang mereka pilih akan bertumbuh bagus dan apakah target pasarnya juga jelas. Nah, di buku ini kami sertakan analisa kelayakan yang bisa mereka pakai sehingga mereka akhirnya mencari ide bisnis yang tepat dengan industri yang memang saat ini sedang bertumbuh. Nah, sekarang ini kita ada di industri, udah mulai nih namanya industri teknologi 6.0 yang ada lebih banyak AI-nya, lebih banyak internet yang mendorong itu semua. Kemudian AI itu juga sudah menjadi bagian dari kita semua, dan AI-nya udah artificial intelligence-nya itu sudah menyatu ke manusia, berinteraksi, berinteraksi, terintegrasi, tergabung gitu ya dengan kita semua. Nah, ini industri yang sedang bertumbuh. Nah, apakah mereka mau masuk ke industri tersebut atau industri lainnya juga sangat bagus. Tinggal mereka cari mana yang tepat, yang sesuai dengan minat mereka, dan akhirnya mereka tahu bahwa industri yang mereka pilih tidak salah dan benar-benar industri yang sedang bertumbuh. Juga target pasarnya juga. Target pasar yang mereka inginkan, apakah mereka mau ke ceruk pasar yang besar atau ceruk pasar yang sangat kecil, tapi niche market ini justru membuat mereka jadi pemenang. Nah, lalu kelayakan pemasaran ini di buku ini juga kami sajikan bagaimana strategi pemasaran agar bisa mereka produknya, ide-ide dari bisnis mereka, baik berbentuk barang maupun jasa, itu bisa menjangkau konsumennya secara efektif dan efisien, sehingga produk mereka bisa diterima oleh pasar dan laku terjual, sehingga mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga bisa membuat bisnisnya berkelanjutan, sustainability bisnis berjalan. Lalu kelayakan manajemen ini yang kadang-kadang para pelaku usaha, apalagi mahasiswa yang menjalankan usaha ini, belum begitu banyak memahami bagaimana manajemen bisnis yang baik dan benar. Nah, di buku ini disajikan oleh kami dari mulai timnya, tim bisnisnya apakah bisa dikelola dengan baik, timnya bisa benar-benar disiapkan, infrastrukturnya juga, sehingga benar-benar mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan kompeten kompetensi yang sesuai, kebutuhan infrastruktur yang sesuai juga, sehingga sangat efektif. Lalu yang kelima, analisa kelayakan keuangan. Nah, bisnis itu memang harus
menguntungkan. Jadi kalau kepikiran saya adalah bisnis harus memang komersial, yang bisa berjalan nantinya tanpa kehadiran kita, tapi harus menguntungkan. Jadi kalau mereka maunya autopilot tanpa kehadiran kita sebagai owner, tapi kalau tidak menguntungkan malah merugikan eh, ownernya, malah ini sangat disayangkan. Makanya dari awal literasi keuangan ini harus benar-benar dipahami oleh para pelaku usaha maupun yang pemula, karena literasi keuangan ini sangat penting menentukan nantinya mereka bisa menjalankan bisnisnya secara sustainable, secara berkelanjutan jangka panjang. Dan akhirnya juga mereka tahu dana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, mereka punya kebutuhan permodalan untuk pengembangan usahanya, sehingga mereka membutuhkan akses permodalan dari pihak-pihak lain, misalnya dari perbankan, dari eksternal investor, dari investor internal yang ingin membantu seperti angel investor dan lain-lain. Next. Ya, berikutnya layarnya. Nah, ini di buku ada skema gambar ini, dan ini yang tadi saya sampaikan. Akhirnya dari mulai ide bisnis, mengidentifikasi atau memvalidasi dari ide tersebut, kemudian mengetahui bahwa ide tersebut dapat memberikan potensi menyelesaikan permasalahan terhadap permasalahan yang ada, menjadi solusi buat masyarakat dan tahu mitigasi resikonya. Nah, akhirnya dari semua analisa tersebut mereka bisa meneruskan dengan rencana bisnis, atau kalau memang nantinya berubah pivot, nah mereka bisa berhenti dan cari ide bisnis lainnya. Next, berikutnya. Nah, di bab berikutnya kami juga membedah tentang bagaimana model bisnis. Nah, model bisnisnya eh, ini bagaimana bisa membantu perusahaan dalam mengembangkan potensi dan rencana bisnis. Nah, model bisnis ini adalah cara perusahaan untuk bisa menciptakan, bisa menyampaikan, dan juga bisa menangkap nilai-nilai apa yang kita akan deliver kepada konsumennya. Nah, sehingga jelas bahwa kalau nanti para mahasiswa membuat bisnis, idenya sudah bagus, mereka bingung bagaimana menjalankan bisnisnya. Nah, ini yang kita harus dampingi. Mereka harus punya model bisnis yang sesuai, karena nantinya tanpa model yang jelas, mungkin bisnis akan kehilangan arah. Nah, next. Nah, tujuan model bisnis ini adalah tujuannya adalah bisa menentukan proposisi dari nilai yang ingin dibangun. Dan nilai ini misalnya kalau bisnis makanan, bagaimana kemudahan untuk mendapatkan makanan tersebut di pasar, pesan makannya seperti apa. Seperti kita tahu ada GoFood yang memudahkan kita semuanya. Kemudian target pasarnya, tujuannya itu supaya bisnis yang kita mau jalankan tahu siapa target pasarnya. Misalnya adalah kalau kita jenis makanan adalah benar-benar kalau kita pakai platform yang tadi saya sebutkan, misalnya pakai Gojek, ada GoFood-nya, berarti target pasarnya adalah para pengguna aplikasi dari Gojek dan GoFood. Nah, lalu model keuntungannya, pendapatannya. Nah, model keuntungannya dari mana? Nah, kita tahu kalau pakai GoFood, nah itu ada namanya bagi hasil juga ke eh, pemilik platform digitalnya, yaitu GoFood. Ya, kalau nggak salah sekian persen harus mereka akan ambil, kemudian ada biaya aplikasi dan lain-lain, dan untuk driver yang mengantarkan makanannya. Kemudian struktur biayanya juga seperti itu, apa saja struktur biaya yang akan dibutuhkan, sehingga harga pokok dari penjualan tersebut akan benar-benar detail diketahui. Nah, kemudian keunggulan kompetitif.
ini keunggulan kompetitif apa, uniqueness yang kita akan berikan sehingga kita punya eh, pembeda dari produk-produk yang lain. Kalau memang dia jual makanan, misalnya martabak, di GoFood itu banyak banget sekali martabak, tapi kita punya keunggulannya, misalnya martabaknya beda. Saya pernah lihat ada martabak manis tapi dia digulung, martabak manis tapi berbagai rasa dengan dalam satu loyang. Next. Nah, kalau bicara tentang model bisnis, kita udah terbiasa dengan namanya bisnis model kanvas. Ya, ini bisa digunakan dan di buku kami juga disebutkan satu persatu daripada model bisnis kanvas, mulai dari customer segment, segmen customer yang mana yang akan kita tuju, kemudian value proposition, nilai-nilai tambah yang menjadi unggulan kita. Kemudian ada channel, dari mana pelanggan bisa menemui kita, misalnya tadi dari platform digital, dari sosial media, dari toko offline yang kita miliki. Juga bagaimana ikatan emosi yang bisa terjalin terus antara kita dengan customer atau namanya customer relationship. Kemudian ada juga key activities, kegiatan-kegiatan penting yang kita terus lakukan sehingga customer mengetahui kita. Kemudian key resources yang kita harus jaga sumber daya penting yang sehingga dengan sumber daya ini bisnis tetap terus berjalan. Kemudian partner-partner penting kita juga, misal kalau kayak tadi martabak, ya tentu partner penting kita supplier misalnya, kemudian mitra-mitra reseller dan lain-lain. Kemudian ada cost structure yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu revenue stream, ini adalah kita akan mendapatkan penghasilannya dari mana? Apakah hanya dari penjualan martabak itu sendiri atau ada revenue stream yang lainnya? Nah, jika bisa revenue stream ini bisa minimal ada 3 sumber income kita dari produk kita yang kita jual. Misalnya saya lihat ada di mall itu toko eh, pizza, ya ada toko pizza, ternyata revenue stream lainnya selain menjual pizza adalah dia buat pelatihan pizza di toko langsung. Jadi walaupun hanya 1 orang, 2 orang bisa ikut pelatihan di dapur dari toko pizza tersebut. Saya lihat baca 120.000 orang, 120.000 rupiah untuk 1 orang bisa langsung belajar bikin pizza di dapurnya mereka. Nanti itu sudah termasuk bahan baku, kemudian apa yang dibuat bisa langsung dimakan oleh si pembuatnya. Dan nanti juga akan didapatkan sertifikat kepesertaan dari pelatihan pizza tersebut. Itu hanya 1 orang pun bisa jalan. Terus kemudian ada juga teman saya bikin restoran, ternyata dia yang paling dia giatkan, kebetulan dia di Bali, adalah di restoran tersebut dia gabungkan dengan jualan ini pelatihan kewirausahaan. Jadi orang bisa datang, terus kemudian dia kerjasama dengan biasanya kunjungan-kunjungan sekolah. Nanti ditambahin lagi dengan pelatihan kewirausahaan, ada motivasi di sana dan lain-lain, sehingga sekali datang itu ratusan orang dari satu sekolah, kemudian dia diuntungkan dengan makanannya bisa terjual langsung karena jadi satu paket. Nah, itu contoh revenue stream yang lebih dari satu. Kebanyakan pebisnis kita revenue stream itu hanya cuma satu gitu ya, satu ya udah saya cuma mau jualan aja, tapi dia nggak melihat kemungkinan pendapatan lainnya. Next. Nah, ini jelas bahwa bisnis tanpa model bisnis ibarat kapal tanpa arah di lautan. Jadi kalau nanti para mahasiswa diarahkan untuk bisa bikin bisnis model kanvas, benar-benar terarah, terjaga juga. Ya, sekarang ini mudah banget membuat bisnis plan. Mereka hanya cukup dengan BMC, tetapi kita-kita dosen-dosen ini bisa mendampingi mereka, dan OKOC ini ada teman-teman dari Direktorat Kerjasama Pendidikan. Ini kami
bisa nih menjadi mentor pendamping dari mahasiswa tersebut. Sehingga dari mulai membuat bisnis model Canvas hingga menjalankan bisnisnya, kita lakukan pendampingannya. Dan OKOC itu ada 7 kurikulum utamanya. Kita sebut 7 top, 7 tahapan OKOC menuju Prima. Nah, tahap pertama adalah pendaftaran. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di kampus yang ingin membuat inkubasi bisnis ataupun mata kuliah kewirausahaannya menggunakan buku ini, mereka bisa didaftarkan dengan satu database supaya kita mengenal siapa aja pesertanya. Dan tentu ini udah include di dalam kalau kita masuk ke dalam mata kuliah di kampus. Udah ada jelas daftar mahasiswanya. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan itu ya ini di kelas-kelas kewirausahaan itu terus berjalan biasanya satu semester itu bisa 12 sampai 14 kali pertemuan dengan ujian-ujian yang ada. Yang ketiga adalah pendampingan. Yang penting itu adalah pendampingannya. Jangan sampai mereka membuat bisnisnya itu hanya sekedar memenuhi syarat dari mata kuliah tersebut supaya nilainya bagus, supaya ujiannya lulus dan lain-lain. Tapi sebenarnya adalah benar-benar mereka punya mindset kewirausahaan sehingga mereka bisa selesai kuliah atau selama masa kuliah udah punya bisnis, udah punya produk yang bisa dijual. Nah, ini pendampingan yang dibutuhkan. Nanti kalau Bapak Ibu kampus-kampus kekurangan tenaga pendamping atau para mentor, kami di OKOC siap membantu para mentornya dengan bekerjasama dengan para penggerak-penggerak komunitas kami di wilayah-wilayah tertentu. Yang keempat adalah perizinan. Nah, kita dampingin izin usaha apa yang mereka butuhkan. Sehingga kalau mereka udah menetapkan model bisnis akan ketahuan bisnisnya membutuhkan izin usahanya apa aja dari mulai nomor induk berusaha, izin edar dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah pemasaran. Ya, jelas di model bisnis kita tadi ada channel, ada customer relationship. Nah, itu adalah bagian juga dari pemasaran. Pemasaran kita dampingi juga. Nah, nomor 6 di kami adalah tentang pencatatan keuangan. Nah, di model bisnis tadi ada namanya cost structure. Nah, ini yang literasi keuangan yang sangat minim sekarang di UMKM kita. Nah, di OKOC ini terus kita dampingi supaya melek terhadap keuangannya. Membaca keuangan, membaca angka-angka yang ada, mereka harus mastery itu di angka-angka yang mereka ada hadapin, sehingga laporan keuangan akan terbentuk, sehingga mereka tahu bisnisnya menguntungkan atau tidak. Nah, baru nomor 7 adalah permodalan. Nah, akses permodalan ini untuk pengembangan usahanya. Nah, kalau mereka usahanya bagus, tentu akan membutuhkan akses modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, itu bisa terjadi kalau mereka menjalankan bisnisnya dengan terarah. Nah, terarahnya salah satunya bisa dengan model bisnis kanvas yang mereka buat. Next. Izin waktunya 3 menit lagi, Pak Iin. 3 menit. Ya. Siap. Makasih Pak Eko. Jadi analisis industri dan kompetitor ini juga kami bahas di bab berikutnya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sinyal awal tentang adanya perubahan dan tren yang terjadi. Ya, kita jadi bisa men-scanning apa yang terjadi di lingkungan kita, apalagi sedang ada krisis saat ini, jadi dampak perang yang terjadi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, monitoring, pemantauan, kita bisa mengamati setiap perubahan yang terjadi. Sekarang kita tahu bahwa perilaku konsumen itu berubah-ubah, makanya kita harus selalu bisa beradaptasi, berinovasi, dan nantinya adalah berkolaborasi. Forecasting, nah ini perakiraan, memprediksi, proyeksi untuk bisa menyiapkan stok barang kita, mengantisipasi ternyata ada perubahan tren yang ada. Ternyata produk kita laku pesat, nah itu kita harus bisa memprediksinya. Nah, kemudian assessing atau penilaian ini yang biasa kita ambil untuk membuat keputusan berikutnya, yaitu bagaimana langkah strategi yang tepat terhadap apa yang sudah kita scanning, apa yang kita sudah monitoring dan forecasting tadi. Next, berikutnya. Nah, 5 forces model ini yang kita butuhkan
ya, bagaimana rencana bisnis itu eh, kita buat agar kita terhindar dari ancaman pendatang baru. Ini sangat banyak kompetitor yang terjadi, ya, yang ada saat ini. Kemudian daya tawar pemasok. Nah, ini para pemasok juga udah mulai seperti raja juga. Mereka harus bisa kita ikuti kadang-kadang, ya, mau tidak mau. Tapi kalau kita bisa berinovasi, pasokan itu bisa kita supply sendiri juga boleh. Artinya kita bisa menanam, misalnya kita bisnis kopi, ya kita akhirnya bisa menanam kopinya sendiri. Nah, kemudian juga pembeli, daya tawar pembeli ini sekarang juga semakin tinggi. Mereka dengan banyak informasi sehingga mereka bisa melihat, mencari mana yang paling murah, mana yang paling unik, mana yang punya keunggulan, sehingga daya tawar pembeli juga sangat menentukan, sangat tinggi. Dan mereka bukan masalah harga, tapi juga keunikan. Kalau keunggulan, kemanfaat yang besar, dia mau bayar lebih mahal. Kemudian ancaman dari produk pengganti. Nah, ini banyak kalau kita lihat bisnis yang minuman, wah, ini variannya makin bertumbuh terus, belum selesai ini udah ada lagi yang baru. Ya, teh-teh atau kopi-kopi kekinian dan lain-lain. Intensitas dengan persaingan antar kompetitor juga sekarang makin tinggi. Kalau kita bisnis kopi, ini banyak banget pemainnya. Nah, tapi yang mempunyai keunggulan adalah yang punya keunikan itu sendiri. Next. Nah, jadi terakhir, teman-teman, nanti kami ingin mahasiswa itu tahu, mengenal dirinya, juga nanti mengenal lawannya di sini adalah kompetitornya. Nah, ini kita kutip dari Sun Tzu, bahwa kenali dirimu, kenali lawannya. 100 pertempuran akan selalu bisa kita menangkan. Kalau kita benar-benar bisa kenal kekuatan kita sendiri, kenal juga kekuatan lawan dengan bisnis model kanvas yang bagus, analisa semua kebutuhan bisnis kita. Nah, akhirnya kita bisa memenangkan dari kompetisi tersebut. Karena ke depan daya saingnya akan luar biasa. Ini pasar bebas yang sudah masuk dari negara manapun, bebas berjualan di negara kita. Nah, ini kita kuatkan mindset, growth mindset daripada mahasiswa kita, sehingga 2045 Indonesia Emas adalah tahunnya mereka. Mereka lah yang akan menjadi pemain, menjadi pemimpin di era tersebut, Indonesia Emas. Jangan sampai mahasiswa kita nantinya di tahun 2045 menyalahkan kita, para dosennya, para eh, di kampus, kenapa kami tidak dipersiapkan untuk 2045? Kami nggak tahu apa-apa, kami hanya menjadi penonton, menjadi eh, ya tamu di negaranya sendiri gitu. Nah, ini ya harus mempersiapkan mereka dengan growth mindset, dengan apapun yang kita bisa bekali sehingga mereka bisa menjadi generasi yang unggul di tahun 2045 nanti, pas 100 tahunnya Indonesia, Indonesia Mas. Mungkin itu Mas Eko Tama dari saya. Next, berikutnya ini ada kontak saya, Bapak Ibu bisa ini langsung aja. Ini udah kita bahas tadi ya. Silakan membuat rencana bisnisnya, nanti ada di buku karena waktunya. Next, berikutnya. Ini ide yang hebat tak berarti apa-apa tanpa perencanaan yang kuat. Ya, mudah-mudahan bisa membuat perencanaan yang bagus. Next. Nah, ini kontak saya. Bapak Ibu silakan catat nomor handphone saya, follow Instagram saya. Kalau kata Pak Indra, kalau belum di follow back, DM aja, fallback dong gitu. Nanti insya Allah saya fallback. Nah, komunikasi by email silakan. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Saya serahkan kembali Pak Eko Tama. Terima kasih. Waktunya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iim atas paparannya yang sangat komprehensif, sangat menarik tentang kelayakan bisnis, model bisnis, juga analisis industri dan kompetitor. Insya Allah nanti akan kita dalami di sesi tanya jawab di akhir ya Pak Iim. Juga Bapak Ibu jangan lupa follow Instagramnya Pak Iim tadi. Baik, untuk melanjutkan dan melengkapi paparan dari Pak Iim, kami undang narasumber kedua, yaitu Bapak Yanto Ramli, yang akan memperkaya perspektif dan pemahaman kita tentang dunia kewirausahaan. Untuk itu kami persilakan Bapak Yanto untuk memberikan sharing dan pemaparan selama 20 menit ke depan. Kami persilakan Prof. Yanto. Baik, terima kasih
Pak Eko Tama Putra selaku moderator pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri bedah buku tentang buku kewirausahaan. Alhamdulillah, meskipun kita sudah melakukan proses yang cukup lama ya, kurang lebih hampir 2 tahun ini. Alhamdulillah tahun 2024 tahun lalu buku kewirausahaan ini akhirnya sudah diterbitkan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Indra, kemudian Pak Iim yang terus memberikan masukan-masukan sehingga buku ini bisa kami selesaikan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bumi Aksara yang telah terus memberikan dorongan dan terus mengejar kami sehingga buku ini alhamdulillah bisa terlaksana dan terselesaikan ya, tahun lalu. Dan baru tahun ini kita mencoba untuk membedah buku tersebut. Ya, tadi banyak sudah disampaikan oleh Pak Iim yang merupakan pelaku usaha dan penggiat usaha UMKM ya, OKOC, yang sudah kita kenal, dan tadi Pak Iim sudah juga menjelaskan kepada kami ya pentingnya kewirausahaan ya untuk mungkin untuk para mahasiswa-mahasiswa yang kita ingin supaya mahasiswa tersebut tidak selalu harus mencari pekerjaan gitu ya, tetapi juga berusaha untuk menghasilkan sebuah ide dan menjadi seorang wirausaha. Saya sendiri juga mengajar entrepreneurship ya. Di sini ada beberapa mahasiswa saya juga kebetulan hadir di sini. Saya tadi lihat ada Ibu Maria, ada Ibu Julia misalnya. Nah, ini adalah mahasiswa magister manajemen yang sangat aktif ya pada saat saya mengajar entrepreneurship ini. Nah, mudah-mudahan ini bukunya akan bermanfaat ya untuk para pemula. Dan kemudian kami juga berusaha untuk menulis buku ini, tujuannya adalah supaya kita itu bisa memberikan gambaran gitu ya, gambaran kepada para wirausaha ataupun pemula gitu ya, apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nah, saya sendiri seperti tadi disampaikan oleh Pak Eko Tama bahwa saya juga seorang entrepreneur gitu ya, saya seorang wirausaha, dan saya sendiri mengalami beberapa kali kegagalan gitu ya. Nah, karena saya sendiri belum memiliki, kita baca buku ya, mencari teori ya, tetapi secara sistematika apa yang harus kita persiapkan gitu ya, apa yang harus kita pahami untuk menjadi seorang wirausaha itu saya belum mendapat gitu ya. Nah, akhirnya dengan arahan dari Prof. Indra gitu ya, pada saat itu saya menulis buku strategic management atau manajemen strategi, dan Prof. Indra mengatakan ayo kita menulis buku tentang kewirausahaan. Beliau sampaikan pada saat itu di tahun 2022 kalau tidak salah. Nah, akhirnya kami terus mencoba ya mencari, menggali apa yang akan kita persiapkan di dalam buku ini, dan alhamdulillah kita telah mendapatkan arahan gitu ya, sehingga bagaimana secara sistematis ya apa yang harus kita pahami ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Iim ya, Pak Iim mulainya dari tadi penjelasan dari bab 6 sampai bab 10 ya, di situ ada bagaimana memahami kelayakan bisnis gitu ya, model bisnis, kemudian kita juga perlu memahami industri dan kompetisi dan kompetitor gitu ya, dan kemudian menulis rencana bisnis. Nah, menulis rencana bisnis itu sangat penting gitu ya, Bapak Ibu, karena nanti apa yang akan kita hasilkan di dalam ide-ide ataupun gagasan yang kita dapatkan itu nanti akhirnya akan kita tuangkan di dalam sebuah rencana bisnis. Nah, tadi Pak Iim sudah banyak sampaikan, bahkan
Apabila ada Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk misalnya ingin mendapatkan mentoring gitu misalnya, nah Pak Im dan timnya Pak Im sudah siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini selain kami menulis buku ya, jadi OKOC juga mempersiapkan tim gitu ya. Jadi sehingga bisa membantu Bapak Ibu misalnya ingin memulai menjadi seorang wirausahawan gitu ya. Nah, kemudian saya kebagian untuk menyampaikan dari bab 11 sampai bab 15. Ya, nanti dilanjutkan oleh Prof. Indra yang akan menyampaikan justru konsep dasarnya. Ya, sehingga bagaimana caranya nanti akan merekognisi peluang, ya, menghasilkan ide, dan kemudian dijadikan sebuah peluang usaha. Baik, Bapak Ibu, saya akan sekilas ya mungkin menyampaikan saja garis besar dari kelima bab yang akan saya bahas secara ringkas mungkin ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk memahami lebih jelas, mungkin silakan mungkin bisa menghubungi Bumi Aksara atau mungkin bisa mengunjungi websitenya Bumi Aksara untuk mendapatkan buku tersebut. Nah, di dalam pembahasan dari bab 10 sampai bab 11 sampai 15 ini hanya sekilas gambaran mempertajam saja Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah pada saat kita menulis sebuah rencana bisnis ya, di dalam sebuah rencana bisnis ini kita akan memaparkan semuanya. Yang paling penting pada saat kita menulis tentang eksekutif summary, kemudian setelah itu kita akan menyampaikan apa yang akan kita lakukan di dalam calon bisnis ini misalnya. Nah, di dalam penulisan rencana bisnis ini, tentu kita harus memaparkan secara detail gitu ya, secara detail apa yang akan ada di dalam sebuah rencana ini. Nah, tentu di dalam rencana bisnis ini ada kira-kira 4 hal paling penting ya yang perlu disampaikan. Ya, yang paling penting pertama adalah secara manajemen organisasional. Ya, pada saat kita melakukan perencanaan terhadap sebuah perencanaan organisasi. Nah, setelah itu kita juga harus menyampaikan bagaimana perencanaan operasional dari kemungkinan bisnis tersebut. Ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita nanti akan memasarkan produk ataupun jasa yang akan kita kembangkan menjadi sebuah bisnis. Dan tidak kalah penting yang terakhir adalah perencanaan keuangan. Ya. Nah, keuangan ini justru yang paling penting yang harus disampaikan di dalam sebuah rencana bisnis ini, sehingga mungkin apakah itu nanti pada saat kita menyampaikan rencana bisnis itu, apakah itu nanti untuk calon investor gitu ya, ataupun pemegang saham di sebuah perusahaan yang mungkin akan mengembangkan bisnis baru gitu misalnya. Nah, jadi 4 hal ini sangat penting yang harus disampaikan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang perencanaan organisasi, karena pada saat kita menyampaikan di sebuah rencana bisnis, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun ya perusahaan baru ini. Gitu ya. Karena kan tadi seperti yang disampaikan Pak Im adalah kita bisa menghasilkan ide, gitu ya. Nanti ide itu akan kita tuangkan, akan kita lakukan bagaimana kita Halo, Pak Yanto. Halo, Pak Yanto. Mohon ditunggu Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan sinyal, Pak Yanto. Izin Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat dengan menuliskan nama dan juga asal instansi. Juga pertanyaannya ditujukan ke siapa
Baik, Pak Yanto sudah hadir kembali. Silakan dilanjutkan, Maaf Pak sekali, Yanto. ya jaringan agak gangguan sedikit. Ya, Ya, Pak. jadi mungkin kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi membangun sebuah perusahaan itu tidak mudah, gitu ya. Nah, tentu mengatur multitasking juga sangat penting di dalam sebuah organisasi yang nanti akan kita rencanakan pada saatnya untuk supaya bisa menjadi lebih efektif gitu ya dan melakukan efisiensi juga. Nah, kemudian pada saat kita melakukan perencanaan sebuah organisasi, tentu tidak kalah penting adalah kita juga harus membuat sehingga apa yang diinginkan oleh sebuah rencana bisnis itu bisa dipahami oleh seluruh stakeholder, gitu ya. Nah, tentu kita harus membuat yang namanya visi dan misi. Nah, membuat visi misi ini tentu juga tidak kalah penting, gitu ya, supaya seluruh pelaku bisnis ada di dalam perusahaan itu memahami apa tujuan yang ingin dilakukan oleh perusahaan ke depan. Ya, jadi perlu kita membuat visi dan misi, ya, kemudian juga menyampaikan filosofi manajemen sehingga apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin direncanakan oleh sebuah organisasi itu dapat tercapai, gitu ya. Nah, mungkin di buku ini kita juga menjelaskan gitu ya, salah satu mungkin untuk perusahaan baru yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah sebuah visi atau misi yang baik itu adalah menggunakan kaidah SMART gitu ya. SMART itu adalah specific, measurable, achievable, realistic dan timely. Di mana tentu kita membuat visi dan misi itu harus spesifik ya, jangan sampai stakeholder-nya tidak paham apa yang diinginkan gitu ya. Kemudian tentu harus bisa terukur gitu ya. Dan mungkin harus tercapai juga, jangan terlalu tinggi misalnya, dan tentu realistis. Dan juga ada waktunya, karena biasanya visi dan misi di setiap perusahaan itu ada waktu tertentu. Kalau misalnya sudah melewati waktu tertentu, maka harus melakukan perubahan ataupun penyesuaian gitu ya dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, mungkin itu kurang lebih ya di dalam perencanaan sebuah organisasi. Dan kemudian tidak kalah penting juga kita juga harus melakukan tata kelola, ya, tata kelola perusahaan yang baik di dalam organisasi. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa saat ini banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya di dalam sebuah perusahaan. Misalnya sebagus apapun sebuah rencana bisnis ya, kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis, tentu tata kelola itu tidak kalah penting ya. Karena justru segregasi tugas antara misalnya di dalam sebuah perusahaan itu ada dua dewan gitu ya, dewan komisaris dan dewan direksi. Nah, ini segregasi tugas ini sangat penting gitu ya. Sehingga pekerjaan apapun yang dikerjakan di dalam sebuah perusahaan itu harus transparan gitu ya, kemudian harus adil dan terbuka gitu ya, dan harus jelas gitu. Jadi itu yang harus disampaikan di dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian berikutnya secara operasional gitu ya. Nah, operasional itu tentu kita juga harus bisa menjalankan manajemen yang baik. Nah, yang paling penting adalah efisiensi, gitu ya, produktivitasnya harus tinggi. Kemudian secara ekonomis dari perusahaan tersebut harus kita perhatikan juga. Dan kemudian kualitas, gitu ya, kualitas dari apa yang dihasilkan, gitu ya, apakah itu produk ataupun jasa, nah itu harus benar-benar dilakukan perencanaan yang baik. Nah, kemudian juga di dalam melakukan perencanaan operasional itu juga kita harus memperhatikan waktu gitu ya, karena waktu ini sangat penting. Maka nanti di dalam buku tersebut kita juga menjelaskan tentang value chain atau disebut sebagai rantai pasok gitu ya, bagaimana proses perencanaan, proses pengadaan, proses produksi, kemudian pengiriman sampai mungkin ada proses-proses pengembalian apabila produk-produk tersebut tidak layak misalnya. Nah, itu ada di dalam value chain. Nah, kemudian di dalam buku tersebut kita juga secara operasional kita juga harus memahami kurang lebih seperti tentang TQM ataupun Total Quality Management ya. Di situ kita harus memastikan hasil dari produk itu harus benar-benar kita jaga ya sehingga kualitasnya itu sesuai gitu.
Izin 3 menit lagi, Yanto. Ya, baik. Terima kasih, Pak Eko. Kemudian di buku tersebut kita juga akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mengembangkan produk dan jasa baru. Jadi dari proses menghasilkan ide, ya, kemudian menyaring ide sampai ide tersebut itu bisa direalisasikan. Kemudian secara pemasaran juga perlu disampaikan ya. Jadi pada saat kita menyampaikan di business plan ataupun rencana bisnis, tentu kita harus menyampaikan bagaimana kita memasarkan produk tersebut, gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan belajar tentang bahwa kita akan menghasilkan produk itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, gitu ya. Dan juga di sini kita akan membahas bagaimana kita menawarkan produk-produk tersebut, kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan nilai tambah ya sehingga untuk memuaskan konsumen tersebut. Nah, tentu nanti di buku tersebut akan juga menjelaskan bagaimana strategi dan perencanaan pemasaran ya, dan kemudian tidak kalah penting kita juga harus mencoba melakukan pengelolaan konsumen atau customer relationship management misalnya. Ya, dan kemudian strategi pemasaran juga harus dilakukan gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan segmentasi terhadap pasar-pasar tertentu karena pasar yang terlalu luas mungkin tidak mungkin bisa dijangkau gitu ya oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, kemudian kalau untuk perencanaan keuangan tentu kita ini justru ini yang paling penting di dalam sebuah rencana bisnis karena tentu kita harus mengetahui apakah misalnya anggaran yang dibutuhkan, kemudian return on investment-nya itu seperti apa, kemudian balik modalnya kapan, BEP, dan kemudian semua ada yang ada di dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi, misalnya arus kas, ya, neraca, dan perencanaan keuangan. Nah, ini juga kami sampaikan di buku tersebut. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting ini adalah tentang kewirausahaan hijau ya, karena memang saat ini kita sudah terus mengembangkan bisnis-bisnis yang arahnya ke hijau ataupun sustainable gitu ya. Nah, di sini buku ini kita mencoba menjelaskan ya bagaimana kita bisa menghasilkan kewirausahaan yang memiliki pola pikir hijau gitu ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan adalah apa sih pola pikir hijau misalnya ya. Nah, tentu di sini kita akan belajar tentang konsep hijau itu seperti apa. Ya, di situ nanti akan bisa mencari produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya. Dan kemudian kita juga akan coba bisa menghasilkan bisnis hijau. Nah, di sini nanti di buku tersebut akan mengupas itu melaksanakan atau mencoba menghasilkan sebuah bisnis hijau ataupun kewirausahaan hijau ini tidak mudah gitu ya. Pasti banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, di buku ini juga menyampaikan tantangan-tantangan apa saja yang ada di kewirausahaan hijau ini, dan kemudian juga ada strategi-strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang ada di dalam buku tersebut. Tadi Pak Iim sudah menyampaikan setengahnya, saya di belakangnya, nanti mungkin Prof. Indah akan ada di depan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan hari ini. Saya tutup untuk presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eko Tama. Silakan Pak Eko. Terima kasih Prof. Yanto atas paparannya, sangat mencerahkan mengenai bab 11 dan 15, perencanaan organisasional hingga kewirausahaan hijau yang sedang tren. Nanti insya Allah akan kita perdalam di akhir sesi dengan tanya jawab, Prof. Yanto. Baik, untuk melanjutkan dan melengkapi paparan dari Pak Yanto, izin kami mengundang narasumber ketiga, yang tentu sudah tidak asing lagi, Bapak Indra Uno, yang akan memperkaya diskusi kita tentang dunia kewirausahaan. Untuk itu kami persilakan Bapak Indra Uno untuk memberikan paparan selama kurang lebih 20 menit ke depan. Kami persilakan kepada Prof. Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar suara saya? Terdengar, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih nih udah ada acara seperti ini. Keren banget Pak Yanto. Ya, Prof. Congratulations. Jadi teman-teman, nih Pak Yanto yang paling rajin nih. Tiap hari nulis. Kita cuman cuap-cuap aja. Oke, saya mungkin nggak 20 menit karena waktunya kan terbatas, tadi ada sedikit kendala. Jadi saya present satu slide aja bicara mengenai mindset. Jadi buku ini kan sebenarnya ditulis buat referensi ya, pegangan buat teman-teman semua. Tapi ini adalah awal dari suatu perjalanan literatur yang cukup panjang. Ya Pak Yanto ya, setuju nggak? Iya, betul Prof. 2 tahun Prof. Iya. Nah ini 2 tahun baru mulai nih. Nanti ke depannya ada buku turunannya. Ya Pak Yanto ya, setuju nggak Ya, ada buku turunannya? siap Prof. Sudah dalam proses Prof. Oke, karena yang sekarang ditulis itu lebih dekat ke bahasa akademis karena memang diperuntukkan untuk institusi pendidikan. Tetapi nanti yang berikut-berikutnya saya saran, dan ini teman-teman banyak yang minta nih, ini yang buku pegangan buat para pelaku usaha mikro, ya, mikro, ultra mikro sama kecil. Karena apa? Karena di Indonesia ini pelaku usaha ultra mikro, kecil dan menengah itu jumlahnya 99,9%. Wah, banyak banget ya. Jadi mayoritas, bukan cuma mayoritas, tapi almost all itu adalah dari yang menengah ke bawah. Yang menengah, kecil, mikro. Terus kemarin kalau teman-teman perhatiin ada shifting ya, ada pergeseran dari peraturan pemerintah yang tadinya, contoh ya, mikro itu adalah yang omset perharinya sekitar 1 juta gitu, sekarang di shift atau digeser menjadi 7 juta. Artinya apa? Ada teman-teman yang 1 juta ke bawah omset per hari itu otomatis jadi ultra mikro. Ya, nah ini ilmu atau teori yang dipakai mungkin bisa kita sederhanakan Pak Yanto, tapi contoh-contohnya yang diperbanyak. Jadi definisinya disedikitkan, tapi contoh-contohnya diperbanyak. Udah itu terus langsung lebih ke aplikatif. Terus nanti turunnya adalah kayak workbook, workshop, seperti itu. Sehingga teman-teman bisa berinteraksi dan menggunakan kurikulum yang ada ini berdasarkan bukunya Pak Yanto kepada seluruh yang ratusan ribu anggota OKOC. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini saya bisa share ya. Oke, bisa. Oke, teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sudah Prof. Oke, coba saya lihat ya. Ini bisa nggak? Di kiri bawah saya coret-coret pakai warna merah, kelihatan nggak? Ya. Terlihat. Oke, ini walaupun ditulis seperti ini, mindset, tapi saya ingin nyampein sesuatu yang mungkin ada overlapnya dengan ini. Satu hal yang kita lihat tadi udah dibicarakan oleh Pak Iim, terus juga udah dibahas sama Pak Yanto, bahwa setiap tahunnya kira-kira nih yang masuk angkatan kerja itu sekitar 2 juta orang. Saya nggak tahu angka pastinya, tapi nanti mungkin di statistik di buku berikutnya kita masukkan itu. Jadi 2 juta orang, tetapi kurang dari 2 juta lapangan kerja yang ada, existing. Bakalan kekejar nggak sampai 2045? Kayaknya akan berat tuh. Yang ada nambah terus. Ya, nambah terus. Yang namanya orang nggak kebagian kerja. Kenapa gitu?
karena banyak hal, salah satunya perlambatan atau slowing down dari ekonomi kita sendiri. Ya, dan dilihat dari ekonomi global juga, jadi ada korelasinya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita dengan pemikiran yang ada sekarang disuruh untuk membuka lapangan kerja lebih banyak kepada yang udah existing angkatan kerja dan angkatan kerja yang baru akan mau masuk dan setiap tahunnya masuk, itu harus sedikit ubah mindsetnya. Jadi bukan cuma mindset wirausaha untuk pelaku usaha, tetapi mindset melihat kewirausahaan di Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini saya mau coret-coret nih. Jadi saya ngelihat cuman ada dua jalan nih. Satu, saya sebutnya income aja ya, karena orang melakukan profesi itu untuk dapat income kan, benar nggak? Atau ada yang lain? Ya, jadi mereka kan harus mandiri, anak-anak kita harus mandiri, terus yang angkatan yang lebih tua juga harus lebih mandiri. Income itu dapatnya dari cari kerja. Ini yang kita selalu bahas ya. Oh, lapangan kerja setiap tahun di Indonesia nggak nge-match dengan jumlah orang yang cari kerja. Ini satu, cari kerja. Tapi ada satu lain yang jarang atau lebih sedikit dibahas dari bangku sekolah maupun kuliah, yaitu cipta kerja. Nah, kenapa ada dua ini? Dua ini skillnya agak beda. Skill cari kerja sama skill cipta kerja agak beda. Sedangkan kita udah tahu ilmu itu nggak otomatis jadi skill. Ya, kayak kita belajar di sekolah, di kuliah itu nggak serta-merta ilmu yang diajarkan jadi skill. Skill itu apa? Skill itu adalah keahlian tangan kita kan ya. Tangan kita itu kalau udah ada di tangan itu namanya kita udah punya skill. Nah, cari kerja ini ternyata lebih kurang dari yang output dari setiap tahun orang-orang yang masuk angkatan kerja ya, entah itu dia lulus SMA. Jadi usia produktif itu kan 15 sampai 64. 15 itu kan usia SMA, SMK atau lulusan SMP yang dia nggak melanjutkan. Nah, ini harus diadres. Addressnya gimana caranya? Kita semua praktisi pendidikan, terus akademisi, terus current wirausaha atau pengusaha itu harus menaikkan yang namanya approach atau pemikiran cipta kerja ini. Kenapa? Karena kita bilangnya gini, kalau cari kerja itu ke employer. Tapi kalau cipta kerja itu adanya ke kita, diri kita sendiri. Dua-duanya mendatangkan income. Kalau cari kerja itu bisa dapat steady monthly income, tapi cipta kerja itu kadang naik, kadang turun, tapi most importantly di awal itu puasa. Puasanya panjang. Kalau saya pernah bekerja sama partner saya buka warung nasi Padang. Di awal dia karena dia pengalaman dia bilang gini, ini kita di awal-awal sekitar 6 bulan puasa ya. Saya rada nggak ngerti tuh waktu itu. Ini sekitar tahun 2000-an awal gitu. Oke, saya bilang kita puasa. Ternyata yang dimaksud puasa itu adalah
para owner itu belum menerima bagi hasil. Jadi belum ada hasil 6 bulan pertama. Kenapa? Karena semua income atau revenue itu dipakai untuk menutupi kebutuhan operasional maupun teman-teman yang menjadi staff di sana. Nah, kalau perusahaan yang besar tuh kayak apa ya? Kayak Goto gitu. Goto itu puasanya udah berapa tahun tuh? Ada 15 tahun kali ya. Karena sampai sekarang dia bisnis modelnya berbeda. Ya, berbeda karena dia kalau seperti startup seperti itu bisnis modelnya bukan dari kelebihan tetapi from the operation itself atau dari GVM. GVM itu apa? Gross Value Merchandise ya. Terus kemudian dia bisa exit, dapat investment baru dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, mindset ini oke, tadi kita bicara mengenai mindset wirausaha. Growth mindset itu artinya adalah glass half full, ya bukan glass half empty. Artinya positive mindset itu buat teman-teman wirausaha. Udah itu terus berani ambil resiko ini sebenarnya kalau kita yang udah usaha, yang tepat itu adalah memahami resiko dan mencari jalan supaya resiko tersebut minimal. Jadi resikonya yang diminimalisir, bukan sekedar berani. Bahkan saya lihat banyak teman-teman wirausaha yang bisa langgeng usahanya ya, bukan besar tapi langgeng. Itu adalah orang-orang yang senantiasa meminimalisir resiko. Nah, meminimalisir resiko ini tentunya seluruhnya adalah berorientasi pada kalau ini terjadi solusinya apa, kalau ini terjadi solusinya apa, dan seterusnya ya. Nah, buat teman-teman ultra mikro dan mikro yang notabene di atas 95 atau 98% dari pelaku usaha di Indonesia itu bandwidth atau waktu untuk berpikir ke sini itu lebih sedikit. Nah, jadi kita harus bantu teman-teman untuk lebih mudah melangkah. Ya, walaupun mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman yang jauh dari kata nyaman ya. Jadi akan ada ketidaknyamanan. Nah, saya udah bicara kira-kira lebih dari 10 menit. Saya lebih tertarik untuk kita diskusi aja yuk, tanya jawab. Dan kalau misalnya ada yang belum kepikiran untuk nanya sekarang atau nggak kebagian, itu saya ngundang teman-teman untuk DM saya di Indra Uno ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol atau sekedar say hi dan seterusnya. Jadi saya cukupkan sekian, intronya aja, 1 slide aja, dan kita harus bawa dari ranah teman-teman anak-anak kita itu hanya cari kerja, tapi sekarang harus mulai beralih ke cipta kerja. Karena apa? Karena kita lihat statistiknya 15 tahun terakhir itu yang namanya pengangguran usia 15 sampai 24, orang-orang yang baru selesai sekolah, baru masuk ke angkatan kerja itu angkanya nggak turun-turun, 15% aja terus. Dan ini menurut saya adalah problem yang kronis ya, udah lama. Dan harus sama-sama kita lakukan shifting dari mindset tentang bukan wirausaha, tapi kewirausahaan in Indonesia secara general. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Indra atas paparannya. Sangat mencerahkan, memberikan mindset mengenai kewirausahaan dan menekankan pada bisnis UMKM.
Tadi menarik Prof apa yang disampaikan bahwa datanya untuk angkatan kerja yang terbaru 2025 itu bahkan mencapai 3,6 juta orang year on year Februari 2025. Jadi tahun sebelumnya 2 juta sekian, yang terbaru 3,6 juta sekian. Artinya semakin relevan dengan prinsip cipta kerja tadi yang Prof sampaikan. Ini ada 3 pertanyaan yang masuk menarik. Ini pertama saya berikan dulu kepada Pak Kasra. Berkenan open mic Pak Kasra. Siap, siap. Ya, ini sepertinya pertanyaan untuk Pak Prof Indra. Nanti pertanyaan lain saya ke Pak Iim dan Pak Yanto. Silakan Pak Kasra, Prof Indra. Iya, sebentar. Saya cari tempat dulu karena lagi di rumah sakit ini. Sebentar, saya bergeser dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Saya tadi mengikuti dari awal materi yang telah disampaikan. Sangat menarik. Kebetulan saya sebenarnya ini bukan juga pelaku entrepreneur yang full time, baru sedang juga memulai. Tapi anak saya sudah ada yang sudah dalam menjalankan bisnisnya, itu sabun yang berbentuk makanan, jadi sabun artisan begitu. Tapi ada juga kita punya teman-teman yang sudah lama berbisnis, dan saat ini kami juga ingin sebenarnya mendirikan semacam technopreneur foundry ya, karena banyak sekali memang ini teman-teman kita yang lulus dari kampus kemudian bingung ya, pekerjaan semakin berkurang, lowongan pekerjaan berkurang, tetapi kemudian juga kemampuan untuk berbisnis juga tidak ada begitu. Nah, ada 2 hal yang ingin saya utarakan dulu, bahwa di saat ini memang ada 2 persoalan besar yang saya lihat ya dalam melahirkan entrepreneur yang tangguh gitu ya. Pertama, itu ada banyak sekali inkubator bisnis yang saat ini itu lebih fokus pada pendanaan ya dan model bisnis. Namun sebenarnya mereka lupa terhadap aspek yang paling krusial, yaitu kualitas foundernya gitu. Yang kedua, bahwa kita melihat begitu banyak startup ya di Indonesia ini terutama bermunculan, tetapi hanya sedikit yang dipimpin oleh founder yang betul-betul punya resilience yang betul-betul kuat gitu ya. Juga tidak memiliki grit atau kegigihan gitu, dan tidak punya visi jangka panjang dan daya tahan menghadapi tantangan. Padahal seringkali ya kita tidak kekurangan ide gitu. Yang kita kekurangan adalah orang-orang yang mampu mengeksekusi ide-ide tersebut secara konsisten, terutama ketika menghadapi kesulitan gitu. Nah, dengan kata lain, kunci utama kesuksesan entrepreneurship ini bukan pada idenya sebenarnya, tetapi pada foundernya gitu, eksekutornya nantinya. Lalu pertanyaan saya adalah, apa yang sebenarnya membentuk founder ini menjadi founder yang ideal? Apakah ditentukan oleh karakternya daripada individu itu? Kalau iya, maka apakah karakter-karakter ini bisa dilatih dan dibangun ya? Ataukah itu memang sebenarnya adalah bawaan lahir gitu? Karena faktanya ya, tidak semua orang dilahirkan untuk menjadi entrepreneur. Begitu. Terima kasih, Pak. Silakan, Prof Indra, berkenan untuk berikan pencerahan. Oke, yang nanya Pak Kasra ya. Oke, makasih banget Pak Kasra atas ulasannya. Saya jawabnya singkat aja supaya nanti bisa ditambahin sama Pak Yanto Ramli, ya Pak Yanto ya, sama Pak Iim. Jadi ada 2 hal yang saya lihat. Kalau mindset wirausaha itu sebenarnya berbeda dengan profesi wirausaha. Ya, mindset wirausaha itu ada pada misalnya para dokter gitu, atau para karyawan, atau para dosen. Nah, itu mindset wirausaha boleh menempel di kepala ini, karena mindset wirausaha itu sebenarnya sentral atau titik utamanya itu adalah ideation, kreativitas, sama inovasi. Menuangkan
ide itu atau kreativitas itu menjadi suatu inovasi yang bisa dijual. Ya, jadi ada nilai ekonomisnya. Nah, itu mindset dan kalau misalnya kita karyawan atau dosen gitu, gimana caranya ya punya mindset wirausaha tiap hari atau tiap saat gitu kita senantiasa melihat peluang untuk meningkatkan kualitas output dari profesi kita. Output itu kualitasnya naik, terus kita bisa menurunkan cost-nya, ya lebih murah. Terus bisa memendekkan delivery time-nya, mempercepat. Terus bisa meningkatkan pelayanannya atau servisnya, ya kalau saya singkatnya QCDS, Quality, Cost, Delivery, Service. Ya QCDS ini bisa senantiasa kita tingkatkan dalam profesi apapun, termasuk profesi wirausaha. Jadi wirausaha itu selain mindset yang bisa dipunyai oleh semua orang dan juga pelaku wirausaha. Ya, kalau pelaku wirausaha atau wirausaha, ternyata wirausaha itu Pak Yanto kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu wirausaha itu pelakunya. Jadi kalau saya bilang pelaku wirausaha, pelaku usaha gitu. Jadi ada dua. Ya, jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia wirausaha adalah orangnya, udah orangnya. Jadi nggak perlu tambah depannya, nggak perlu tambah belakangnya. Nah, tadi pertanyaan Pak Kasra menarik. Apakah ini bakat-bakatan atau dilatih? Nah, saya jawabnya singkat bahwa ini dilatih. Ya, dilatih. Bisa di skillnya, dan ini skill ya, skill bisa di-acquire. Acquire itu bisa kita dapatkan perlahan-lahan dengan berlatih. Nah, menjadi wirausaha yang handal itu gimana? Wirausaha itu selalu dimulai dengan satu atau dua orang. Satu orang ini mengerjakan keuangan, mengerjain produksi, mengerjain sales, mengerjain SDM dan seterusnya. Nah, wirausaha yang handal, langgeng, sukses dan bisa terus-terus ada itu yang menggantikan dirinya sendiri itu dengan orang-orang yang lebih profesional dari dirinya. Jadi nanti misalnya udah jalan beberapa saat, dia panggil ahli keuangannya untuk ngerjain keuangan. Beberapa saat kemudian dia datengin orang yang jago produksi. Kemudian dia udah punya tuh orang produksi, keuangan, terus orang jualan. Nah, dia menggantikan dirinya lebih ahli lagi dalam jualan, ya, marketing and sales. Sehingga nanti terbentuk satu kelompok yang mengerjakan segala sesuatunya lebih baik dari si wirausaha atau entrepreneur yang di awal ini. Nah, inilah yang kunci yang bisa menjadi dia lebih panjang, lebih sustain, lebih agile. Karena apa? Karena yang ditempatkan itu adalah orang-orang ahlinya. Nah, jadi apa? Bukan dia ada terus di sana gitu ya wirausahanya. Dia harus saya sebutnya mengobsolitkan diri. Harus memecat dirinya sendiri. Kalau dia nggak pecat dirinya sendiri, segala sesuatu akan tergantung dengan dirinya. Dan begitu dirinya kenapa-kenapa, sakit lah atau pergi kemana, itu usahanya jadi ya mandek atau diem. Atau kalau dia meninggal ya udah selesai, bubar. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan ke Pak Kasra. Kalau mau diskusi lebih lanjut silakan. Thank you. Terima kasih, Prof. Indra dari Pak Kasra. Cukup, Pak? Ya, cukup. Terima kasih, Ya. Prof. Baik, dari Pak Yanto barangkali atau Pak Im ada tambahan sebelum pertanyaan berikutnya? Sudah cukup. Prof. Indra sudah memberikan pemahaman yang cukup bagus dan wawasan yang cukup padat di situ ya untuk bagaimana membangun sebuah mindset itu Pak Kasra.
Terima kasih Pak Yanto. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mariatno, OKOC Gan Banten. Pertanyaan ditujukan ke Pak Im. Izin Pak Im, semoga masih hadir. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat plan atau program bisnis pada era kekinian agar bisnis kita berjalan dengan baik, sementara daya saing cukup tinggi dan daya beli menurun, karena banyak perusahaan juga yang gulung tikar. Tadi Pak Im sempat membahas juga mengenai Red Ocean dan Blue Ocean. Nah, barangkali ini pas juga nih Pak Im. Di satu sisi daya saing tinggi, ya di sisi lain juga daya belinya menurun. Jadi bagaimana buat program bisnis? Silakan Pak Im. Ya, baik kok. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah, terima kasih Pak Indra. Oke, oh ya, Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, baik kok. Mohon maaf, bisa diulangi inti pertanyaannya tadi. Pertanyaan Pak Mariatno dari OKOC Gan Banten. Bagaimana Oh cara iya, buat set plan atau program bisnis pada era kekinian agar bisnis kita berjalan dengan baik? Sementara daya saing saat ini cukup tinggi, namun daya belinya juga dari sisi konsumen turun karena banyak juga ada fenomena juga perusahaan yang gulung tikar gitu. Jadi bisnis harus seperti apa membuat bisnis plan-nya. Itu Pak. Tadi iya, sempat singgung juga mengenai Red Ocean gitu juga mungkin menarik Pak berkaitan dengan pertanyaannya. ya betul. Ya, Ya Pak. tadi, makasih Pak Eko. Tadi saya sempat singgung tentang Red Ocean. Dan ini Pak Marianto ini aktif dengan Bu Epo ini, Bu Epo, Bu Evi, Iya betul nah, Pak. Bu Evi, Iya Pak, Ketua terima kasih Pak Iim. Pak Demar, terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum. Pak Mariatno dari OKOC Gan. Ya Pak yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini daya saingnya sangat luar biasa dan kita dituntut juga mengenai tentang efisiensi di mana-mana ya. Pemerintah pun sekarang sedang melakukan efisiensi. Nah, yang bisnis plan yang ditanyakan Pak Mar ini saat ini adalah, nah, memang penggunaan teknologi yang mau tidak mau kita harus ikuti saat ini. Ya, sekarang memang kalau efisiensinya adalah mau tidak mau harus mengurangi karyawan, sebenarnya kita pengen usaha kita terus berkembang besar sehingga penciptaan lapangan kerjanya banyak. Namun sekarang ini eh, kita dituntut efisiensi karena daya saing tinggi, kemudian daya beli masyarakat juga sedang turun, tapi kita semua tetap optimis karena kemarin juga Ibu Sri Mulyani sampaikan bahwa insya Allah pertumbuhan ekonomi kita tetap di atas 5%, Bu Sri Mulyani. Artinya kalau bisa di atas 5%, artinya ekonomi kita baik, kemudian eh, ekosistem bisnis di masyarakat juga bertumbuh berjalan dengan biasanya. Nah, untuk saat ini untuk bikin bisnis plan kita mau tidak mau juga menggunakan teknologi saat ini. Nah, teknologi yang bisa Bapak Ibu pakai saat ini kan berbasis AI ya, Artificial Intelligence. Nah, manfaatkan AI ini menjadi super asisten kita. Iya. Halo Pak Im. Nah, super asisten kita, tadi di bab buku-buku kami tadi kita Kalau terputus sepertinya sinyalnya. Halo Pak Im. Mungkin dari Pak Yanto. Halo Pak Im. Belum kembali bergabung dari
Pak Yanto berkenan menambahkan, Pak? Sepertinya terlempar ke luar Zoom. Mungkin tunggu sebentar ya, Pak Eko. Ya, Siap Pak, sabar menunggu. baik, Pak Mark siap. Ini sambil menunggu ada pertanyaan lain, kita mungkin beralih dulu. Pertanyaan berikutnya dari Rido Satya dari Mercu. Saya dari Mercu Buana nih, mungkin mahasiswa Pak Yanto dan mahasiswa saya juga nih. Halo, Ya, Pak Eko, mau dijawab dulu atau kita tunggu Pak Iin? Pak Im sepertinya belum terlihat hadir, Pak Yanto, karena masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa masuk ke pertanyaan ini Baik. dahulu. Ya, Ya, saya ke pertanyaan dari ini ya, Rido Satya ya. Rido Satya Pak tadi Pak dari Mercu Buana. Baik. Bagaimana ide bisnis dan struktur biaya dapat mempengaruhi fleksibilitas dan keberlanjutan suatu bisnis? Monggo Pak Yanto pencerahannya. Pertanyaannya cukup bagus ya. Nah, mungkin kalau untuk menjawab bagaimana ide bisnis dan struktur biaya, ini ada prosesnya gitu ya. Jadi maka kenapa kita menulis buku kewirausahaan ini adalah tujuannya kita tadi mungkin saya menyampaikan di manajemen keuangan nanti ya, atau perencanaan keuangan gitu ya. Di situ nanti kita akan harus mampu membuat perencanaan untuk misalnya apa yang ingin dikembangkan, misalnya idenya itu adalah apakah sebuah produk ataupun jasa gitu ya. Nah tentu kita harus memahami betul produk ini seperti apa, kemudian perencanaan keuangannya seperti apa. Di situ baru kita bisa melihat ya seperti apa gitu ya, dan kemudian apakah memang ini ada kaitannya dengan keberlanjutan gitu ya. Nah, ini prosesnya justru tidak bisa kita langsung mendapatkan jawaban gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan apa namanya kilas gitu misalnya. Nah, itu butuh proses gitu ya. Jadi mungkin itu ya yang bisa maka kita dari buku ini kan kita sampaikan mulai dari awal kita menghasilkan sebuah ide itu harus benar-benar harus kita mendapatkan ide tersebut gitu ya. Dan gagasan itu kemudian dari gagasan tersebut kita coba melalui proses visibility study tadi itu, atau misalnya studi kelayakan ya, baru kemudian dikembangkan dan sampai akhirnya kita bisa tuangkan di dalam rencana bisnis. Nah, di dalam rencana bisnis itu baru kita akan mengupas secara tuntas. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Eko, untuk jawaban tersebut. Baik, terima kasih Pak Yanto. Mohon maaf Pak Im, tadi Ya, beralih ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Silakan iya Pak Pak Yanto. Eko, maaf Nah, terputus koneksi saya tadi terputus. Ya, ya. Tadi saya lanjutkan sedikit, makasih Pak Yanto untuk Pak Amar tadi. Ya, kita bisa memanfaatkan AI sebagai super asisten kita, apalagi UMKM ini kan biasanya kendala terhadap pengelolaan sumber daya manusianya. Mereka kekurangan SDM dan lain-lain dan maunya serba sendiri, maunya langsung jadi CEO. CEO-nya itu adalah Chief Everything Officer, bukan Chief Executive, tapi Chief Everything Officer. Semuanya serba dia lakukan sendiri. Tapi ya sekarang ada super asisten yang bikin bisnis plan sekarang ini bisa memanfaatkan daripada teknologi. Dan semua SOP yang ada juga mulai dari sekarang, apalagi nanti teman-teman mahasiswa ya, dia udah membuat SOP-nya berbasis AI juga. Nah, sebenarnya nantinya dengan ada SOP yang ada yang dia sudah susun, misalnya SOP operasional, ada staf operasional baru, tinggal suruh pelajari nih SOP-nya sudah ada. SOP produksi udah ada SOP-nya. Jadi
disiapkan dari sekarang, walaupun pakai AI untuk buatkan, tapi disesuaikan AI, hasil dari AI itu, jangan di ATP. Kalau ATP amati tiru persis, tapi dimodifikasi ATM. Nah, sesuaikan dengan usaha kita. Nah, kalau SOP-nya udah banyak, nah ini manfaatkan dengan kerja cerdas nih kalau di 4 as kita. Nah, akhirnya SOP yang dikumpulkan ini malah mendatangkan cuan, artinya bisnis kita bukan lagi jual produk, tapi jual sistem. Nah, inilah yang sesungguhnya bisnis itu bukan jual produk, tapi yang dijual adalah bisnisnya. Jadi bangun sistem, bangun SOP-SOP yang ada, akhirnya ada yang mau bikin cabang kayak KFC, umur 64 tahun baru bangun bisnis tuh Colonel Sanders, tapi dia disiplin bangun sistem. Jadi ada yang mau beli KFC di cabang di Indonesia, di Arab Saudi, akhirnya Wanipiro katanya. Wanipiro itu jual sistem nih. Ya udah hasil analisa, hasil apapun tinggal dipakai. Nah, Wanipiro tinggal dia deal-dealan aja deh. Jadi bukan jualan ayam, tapi jualan sistem. Itu Pak Mar bangun sistemnya dari sekarang yang semangat dengan pakai teknologi yang ada sekarang ya, pakai AI. Terima kasih. Begitu Pak Eko dari saya. Terima kasih Pak Iim pencerahannya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasmenya. Juga ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.00, masih ada pertanyaan yang masuk, namun karena waktu mungkin akan kita bisa diskusi lagi di kesempatan bedah buku berikutnya. Mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dijawab oleh narasumber. Selamat kepada Pak Kasra dan Pak Ridho, dua penanya yang terpilih akan mendapatkan buku dari panitia, nanti akan dihubungi oleh panitia. Baik, Alhamdulillah. kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah memberikan ilmu, materi, dan pencerahan kepada kita semua, khususnya pada topik kewirausahaan. Tidak juga kita berikan aplaus sekali lagi, terima kasih. Sebagai penutup, buku kewirausahaan karya Dr. Yanto Ramli, Dr. Indra Cahya Uno, dan Bapak Iim Rusyamsi STMM merupakan panduan komprehensif bagi siapa saja yang ingin memahami dan menerapkan konsep kewirausahaan. Buku ini membahas aspek penting seperti manajemen inovatif, strategi pemasaran, keuangan, penulisan rencana bisnis. Penekanan diberikan pada pentingnya kreativitas, inovasi, dan manajemen kewirausahaan yang berani dan strategis. Selain itu, buku ini memperkenalkan konsep kewirausahaan hijau sebagaimana disampaikan oleh Pak Yanto tadi, serta juga menampilkan kisah inspiratif wirausahawan sukses di setiap babnya. Ada profilnya Pak Sandiaga Uno, ada Pak CT, dan pengusaha nasional lainnya. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini cocok untuk akademisi, pelaku UMKM, dan startup, bahkan yang ingin membangun bisnis berkelanjutan dan inovatif. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sesi ini, izinkan bukan pantun, tapi mengutip perkataan dari Steve Jobs, bahwa innovation distinguishes between a leader and a follower, bahwa inovasi membedakan antara seorang pemimpin dan pengikut. Kutipan ini menegaskan bahwa inti dari kewirausahaan bukan hanya sekedar memulai bisnis, tapi bagaimana menciptakan nilai melalui inovasi. Buku kewirausahaan yang kita bedah hari ini menunjukkan bahwa menjadi wirausahawan bukan hanya tentang berani mengambil risiko, tetapi juga tentang berpikir strategis, bertindak proaktif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan bekal nyata bagi kita semua untuk menjadi pemimpin perubahan dalam dunia usaha. Saya Pertama Putra Saratian selaku moderator mengucapkan terima kasih dan izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC Bapak Ismail. Silakan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Eko Tama Putra. Terima kasih banyak atas panduan yang sangat apik dan berbobot dalam sesi bedah buku hari ini. Hadirin yang berbahagia, sungguh luar biasa sekali paparan dari ketiga narasumber kita, Bapak Dr. Indra Cahya Uno, Bapak Dr. Yanto Ramli, dan Bapak Iim Rusyamsi. Kita telah mengupas tuntas mulai dari mindset wirausaha, strategi, analisis kenaikan bisnis,
pengelolaan operasional, hingga aspek hukum dan investasi. Semoga semua ilmu dan inspirasi yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal berharga, baik dalam merintis, mendampingi, maupun mengembangkan usaha kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Cahya Indra Uno, Bapak Dr. Yanto Ramli, dan Bapak Imru Syamsi atas ilmu dan wawasan berharga yang telah dibagikan. Semoga selalu sukses dalam setiap kiprahnya. Terima kasih pula kepada Bapak Eko Tamaputra selaku moderator yang telah memandu diskusi dengan sangat baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami dari panitia memohon izin jika Bapak Ibu berkenan untuk membuka kamera masing-masing karena kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi. Baik, sesi dokumentasi kita mulai dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai. 1, 2, 3. Batch kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Uce. Baik. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari OKOC dan Penerbit Bumi Aksara Group yang telah berkolaborasi dan bekerja keras mewujudkan acara yang inspiratif ini, dan tentu saja terima kasih banyak kepada seluruh kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif ataupun menyimak dari awal hingga akhir acara. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemesanan dan pembelian buku kewirausahaan dapat dilakukan via website bumiaksaraonline.com, perwakilan Bumi Aksara, dan toko-toko Gramedia yang tersebar di seluruh kota-kota Indonesia. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, menjadi pemicu semangat dan membawa keberkahan bagi kita semua dalam membangun ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Saya, Ismail Musyafa, selaku MC, mewakili seluruh panitia, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, dan teknis selama memandu acara ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam.